Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Saat ini sudah memasuki malam 22. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat Islam, sehingga dengan banyaknya nikmat tersebut kita gunakan untuk taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan kita jauhi apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan jika kita bersalawat 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah. Kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah. Bahkan minimal paling sedikit kita membacanya sebanyak 17 kali di dalam sehari. Sudah tahukah kita keutamaannya? Surat Al-Fatihah ini mempunyai urgensi yang sangat agung, dan keutamaannya juga sangat banyak. Kita bacakan dulu beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Maka kita katakan amin. Amin, semoga Allah mengabulkannya. Di antara keutamaan yang pertama, surat Al-Fatihah adalah termasuk rukun solat. Rukun solat. Solat kita tidak akan sah jika kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata
liman lam yaqra'a bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah. Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan wajib bagi kita membaca surah Al-Fatihah, dan itu merupakan keharusan, dan sholat tidak sah kecuali dengan membacanya. Dan juga ini pendapat mazhab Malik, Syafi'i, dan mayoritas kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dalilnya di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadisnya sahih. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, apakah engkau suka aku ajarkan kepadamu surat yang belum pernah diturunkan di Taurat, di Injil, di Zabur, dan juga tidak ada dalam Al-Furqan sepertinya? Kemudian sahabat ini menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, bagaimana Anda membaca dalam salat? Kemudian beliau menjawab, membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, demi jiwaku yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak diturunkan dalam Taurat, tidak diturunkan dalam Injil, dan tidak diturunkan di dalam Zabur, tidak juga di dalam Al-Furqan atau surat-surat semisalnya. Kemudian yang ketiga, Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Allah Ta'ala berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini surah Al-Hijr ayat 87. Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, aku akan ajarkan kepadamu suatu surat yang paling utama di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian beliau memegang tanganku. Ketika ingin keluar masjid, saya katakan kepada beliau, tidakkah engkau mengatakan kepada saya akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung dalam Al-Quran? Kemudian beliau menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Dia adalah As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quranul Azim yang diberikannya. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, ada perbedaan dalam maknanya, dalam artinya. Dikatakan Al-Masani karena diulang pada setiap rakaat. Setiap rakaat kita baca terus. Dan juga ada yang mengatakan karena memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhususkan untuk kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diturunkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, di dalam surah Al-Fatihah menggabungkan antara tawassul kepada Allah, meminta tolong kepada Allah dengan pujian dan sanjungan kepadanya, serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul kepada Allah dengan ubudiyah, dengan ibadah, dengan mengabdi,
dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah saja. Kemudian setelah itu di dalam Al-Fatihah juga mengandung meminta keperluan yang paling penting dan keinginan yang paling bermanfaat, yaitu adalah petunjuk. Setelah dua wasilah tersebut, maka orang yang meminta seperti ini lebih layak untuk dikabulkan. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Madarijus Salikin halaman 24. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun surat ini pendek, berapa ayat? 7 ayat. Surat ini memuat 3 macam tauhid. 3 macam tauhid. Apa saja itu? Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Kemudian yang ke-6, surat Al-Fatihah ini mengandung obat. Obat untuk apa? Untuk hati kita dan obat untuk badan kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, adapun terkait obat bagi hati, maka sungguh surat Al-Fatihah punya kandungan tersebut. Karena penyakit hati berkisar pada 2 sumber. Apa saja itu? Rusaknya ilmu dan rusaknya niat, yang berdampak pada 2 penyakit yang mematikan, yaitu penyakit kesesatan dan penyakit kemarahan. Sementara kesesatan adalah dampak dari rusaknya ilmu seseorang. Orang yang sesat itu kita pastikan ilmunya rusak. Kemudian sementara kemarahan adalah dampak dari rusaknya niatnya. Niat yang di dalam hatinya rusak. Keduanya termasuk unsur pokok semua penyakit hati. Petunjuk ke jalan yang lurus mengandung obat dari penyakit kesesatan. Oleh karena itu, kita memohon petunjuk kepada Allah, dan ini termasuk doa wajib, doa yang harus kita lantunkan dalam mulut kita. Karena kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan petunjuknya setiap hari, dan kita minta ini di dalam salat kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini juga merupakan kunci semua kebaikan dan kebahagiaan, tidak hanya di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Lagi-lagi Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Fatihatul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani, itu nama lain dari Al-Fatihah. Apalagi nama lainnya? Kesembuhan total, obat yang bermanfaat, ruqyah yang sempurna. Bisa kita pakai Al-Fatihah untuk meruqyah. Kunci kekayaan dan kemenangan, penjaga kekuatan, menghilangkan sedih, menghilangkan gundah, ketakutan, menghilangkan kesedihan bagi orang yang mengetahui kemuliaannya dan memberikan haknya, serta menempatkan dengan tepat dalam mengobati suatu penyakit, mengetahui bagaimana cara kesembuhan, dan mengetahui rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ini bisa kita bacakan di air minum kita, di makanan kita, untuk obat kita, untuk ruqyah mandiri kita. Dan perlu juga kita ketahui Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surat Al-Fatihah tidaklah benar untuk kita kirimkan kepada orang yang telah meninggal. Tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak itu, sikit-sikit kirim Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah.
Apa yang bisa bermanfaat untuk orang meninggal? Adalah doa kita. Alasannya apa? Kirim Al-Fatihah untuk orang meninggal. Kan doa juga, iya, betul doa. Tapi ini doa untuk orang hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Coba kita bacakan artinya tadi. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bah orang meninggal tahu jalan lurus. Nyolah selesai doa. Ya. Jadi itulah kekeliruan yang banyak dilakukan masyarakat kita. Selain sedekah, selain doa, apalagi yang kita kirimkan untuk orang meninggal? Ya sedekah. Atas namakan beliau. Tidak perlu disebutkan, tidak perlu disorakkan di sholat Jumat sebelum khatib naik mimbar. Kita masukkan duit ke dalam kotak, kita niatkan dalam hati namanya, selesai, terkirim insya Allah. Maka dari itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baguskanlah bacaan Al-Fatihah kita. Kita hafalkanlah maknanya untuk kita tadaburi, untuk kita resapi, untuk kita hayati maknanya tersebut, dan agar kita mendapatkan manfaat dari surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca tersebut. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.